Perang Paregreg, sebuah babak awal dari tragedi keluarga kerajaan Majapahit, telah menandai permulaan konflik yang melanda kerajaan menjelang keruntuhannya. Namun, peristiwa Paregreg hanyalah ujung gunung es dari perseteruan yang tak kunjung usai di antara anggota keluarga kerajaan. Perang saudara yang meletus selama Paregreg mereda sejenak dengan naiknya Suhita ke tahta. Meskipun demikian, ketegangan antar anggota keluarga Majapahit terus berlanjut. Para raton menyebut perang ini sebagai Paregreg, yang dipicu oleh perebutan singgasana antara suami Kusumawardhani, Wikramawardhana, dan saudara tirinya, Bre Wirabumi. Wirabumi menuntut tahta yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi haknya. Putri mahkota seharusnya dipegang oleh Kusumawardhani, anak Padukasori, permaisuri Hayam Wuruk. Meskipun Paregreg berakhir dengan dipancungnya Wirabumi, perang saudara terus melanda Majapahit. Menurut sejarawan Slamet Muljana, setelah pemerintahan Suhita, tahta Majapahit menjadi sumber pertentangan antar berbagai keluarga. Majapahit yang sebelumnya diperintah oleh garis keturunan langsung Sanggramawijaya atau Raden Wijaya, sekarang melibatkan banyak keluarga yang tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan pendiri kerajaan. Pada masa pemerintahan Bre Pamotan, kondisi politik Majapahit menjadi semakin kompleks. Hasan Jafar bahkan menduga bahwa pusat pemerintahan telah dipindahkan dari ibu kota Majapahit ke Kelingkahuripan, menunjukkan adanya pertentangan keluarga yang terus berlanjut. Setelah Bre Pamotan, Majapahit mengalami periode tanpa raja selama 3 tahun. Bre Wengker kemudian naik ke tampuk pemerintahan pada tahun 1456. Putra Bre Tumapel Kertawijaya, meskipun pertentangan keluarga mereda selama masa pemerintahannya, perang saudara kembali meletus saat Bre Pandansalas menggantikannya. Menurut para raton, Pandansalas terpaksa meninggalkan keratonnya Kedaha setelah 2 tahun memerintah. Hasan Jafar menduga bahwa Pandansalas diusir oleh Bre Kertabumi, paman Pandansalas, yang ingin merebut kekuasaan Majapahit. Dalam upaya untuk menyatukan kembali wilayah yang terpecah, putra Pandansalas, Dyah Ranawijaya atau Girindrawardhana, menyerang Majapahit dan berhasil mengalahkan Kertabumi. Namun, kejayaan ini hanya menjadi bayang-bayang keruntuhan. Girindrawardhana berhasil menyatukan kembali Majapahit, tetapi keadaan kerajaan sudah tak dapat diselamatkan lagi. Meski secara resmi Majapahit masih berdiri di bawah pemerintahan Girindrawardhana, kekuatan-kekuatan baru mulai muncul di sekitar Jawa dan Asia Tenggara. Tragedi keluarga kerajaan Majapahit dan perseteruan yang berlarut-larut akhirnya membawa keruntuhan bagi kerajaan yang pernah megah itu. Perang Paregreg tahun 1404 sampai tahun 1406, bukan sekadar perang saudara biasa, melainkan panggung dramatis penuh intrik dan persaingan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan Majapahit. Meskipun hanya berlangsung selama 2 tahun, perang ini berhasil menciptakan gelombang dampak yang signifikan, memperuncing ketegangan politik di kerajaan tersebut. Momen krusial ini muncul setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk sekitar tahun 1389, yang memicu perseteruan dalam perebutan tahta di antara keluarga penguasa daerah yang mayoritas adalah kerabat dekat raja. Perang Paregreg menjadi puncak dari konflik internal yang terus berkobar sejak kemangkatan sang raja. Kitab Para Raton memaparkan bahwa akar konflik berawal dari munculnya keraton baru di Pemotang pada tahun 1376, yang terletak di timur kerajaan Majapahit, dipimpin oleh Bre Wengker atau Wijaya Rajasa, suami dari Raja Dewi, bibi dari Raja Hayam Wuruk. Keraton tersebut menjadi basis ambisi untuk merebut tahta Majapahit dari penguasa yang sah. Raja Dewi, dengan siasatnya, berhasil membangkitkan ambisi Wijaya Rajasa untuk menjadi Raja Majapahit. Sementara itu, Hayam Wuruk memiliki putra bernama Bre Wirabumi dari selirnya. Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa Bre Wirabumi kemudian dinikahkan dengan Nagarawardhani, cucu dari Raja Dewi, menambah kompleksitas hubungan keluarga. Setelah Wijaya Rajasa wafat, Bre Wirabumi diangkat menjadi raja di Istana Timur, sementara wilayah Istana Barat diberikan kepada Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik semakin meruncing ketika Bre Wirabumi mengangkat istrinya, Nagarawardhani, sebagai Bre Lasem, yang membuat Istana Timur dan Barat saling bersaing. Pertentangan mencapai puncaknya pada tahun 1404, meletusnya Perang Paregreg yang berlangsung dalam beberapa tahap hingga 1406. Seperti namanya yang berasal dari bahasa Jawa kuno, perang ini melibatkan pertempuran yang bergulir lambat dengan kemenangan yang saling berganti antara Istana Barat dan Timur. Perang berakhir pada tahun 1406,
dengan kemenangan akhir untuk Istana Barat yang dipimpin oleh Bre Tumapel, putra Wikramawardhana. Dalam kemenangan ini, Bre Wirabumi dari Istana Timur tewas, menyisakan bekas luka yang terus terasa bahkan setelah perang berakhir. Meski perang Paregrek usai, dampaknya masih dirasakan oleh kerajaan Majapahit. Perseteruan antara dua istana tersebut telah membawa konsekuensi besar, menciptakan luka yang sulit sembuh dalam tubuh megah Majapahit yang kian rapuh. Peristiwa dramatis ini menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah kerajaan yang pernah gemilang tersebut. Kerajaan Majapahit, puncak kejayaan dan kemegahan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, menghadapi cobaan berat pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Sebuah perjalanan tragis yang diwarnai oleh konflik internal, perang bubat, dan pertentangan sengit dalam dinasti kerajaan yang berakhir dengan keruntuhan. Hayam Wuruk, penguasa gemilang, meninggalkan warisan kejayaan bagi Majapahit, namun kekhawatiran muncul ketika menantunya, Wikramawardhana, mengambil alih tahta. Wikramawardhana, yang menikahi Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, harus menghadapi ketidaksetujuan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, yang memerintah Blambangan. Perjalanan konflik memuncak dalam Perang Paregrek pada tahun 1404 sampai tahun 1406, di mana Bre Wirabumi menuntut tahta dari Wikramawardhana. Arkeolog Agus Aris Munandar mencatat bahwa huru-hara ini bermula pada tahun 1401 dan berlanjut menjadi peperangan selama 3 tahun. Perang berakhir dengan kekalahan Bre Wirabumi, tetapi bayang-bayang pertentangan keluarga terus melingkupi Majapahit. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1429, kemudian digantikan oleh putrinya, Suhita, yang memerintah hingga 1447. Kehidupan penerus tak selalu mudah, seperti yang dialami Brahyang Wekasing Suka, kakak Suhita yang mangkat sebelum ditahbiskan menjadi raja pada tahun 1399. Setelah kepemimpinan Suhita, pemerintahan Majapahit mengalami kekosongan selama 3 tahun. Suatu masa yang diselimuti oleh ketidakpastian dan pertentangan berlarut-larut. Arkeolog Hasan Jafar mengungkapkan bahwa kekosongan pemerintahan ini kemungkinan disebabkan oleh pertentangan internal yang meruncing, melemahkan kedudukan keluarga raja di pusat dan di daerah. Bre Wengker akhirnya mengambil alih pada tahun 1456, mengakhiri periode kekosongan. Meskipun penuh tantangan, pemerintahan Bre Wengker berhasil meredakan sedikit pertentangan keluarga. Namun, setelah 2 tahun, Bre Pandan Salas menggantikannya setelah terusir dari Tumapel oleh serangan Bre Kertabumi. Pada tahun 1474, Bre Pandan Salas mangkat, dan putranya, Dyah Ranawijaya dengan gelar Girindrawardhana, menjadi raja terakhir Majapahit. Meski Girindrawardhana masih mengeluarkan prasasti pada 1486, berita tradisi dalam Serat Kanda mencatat keruntuhan Majapahit pada 1400 Saka, 1478. Hasan Jafar menjelaskan bahwa keruntuhan tersebut lebih mungkin terjadi karena gugurnya Bre Kertabumi di Keraton Majapahit setelah diserang Girindrawardhana. Namun, informasi dari Serat Kanda menciptakan kabut misterius, terutama mengenai perebutan kekuasaan yang menyebabkan hilangnya kekuasaan Bre Kertabumi. Sebuah kisah kelam yang memperlihatkan intrik kekuasaan, pertentangan keluarga, dan akhir tragis kerajaan Majapahit yang pernah gemilang. Setelah Hayam Wuruk, penguasa yang dihormati, terjadi kekisruhan dalam keluarga kerajaan, dan percaturan keturunan Ken Angrok menjadi sorotan utama. Wisnuwardhana dan Narasinghamurti naik tahta, membawa kedamaian di negeri Singhasari. Mereka, seperti dua naga dalam satu lubang, berhasil menyatukan keturunan Tunggul Ametung dan Ken Angrok yang sebelumnya saling bersaing memperebutkan singgasana. Namun, kisah ini berubah ketika kerajaan Majapahit memasuki masa-masa sulit. Konflik antara keturunan Tunggul Ametung dan Ken Angrok muncul kembali, dan Wisnuwardhana bersama Narasinghamurti harus memerintah di tengah perseteruan ini. Sebuah periode kelam dimulai, dan gelombang kekuasaan Singhasari pun kembali muncul pada masa Majapahit. Hayam Wuruk, dalam upayanya membuka asal-usul, membawa Majapahit kembali ke Lumajang melalui Tur Akbar yang tercatat dalam Nagara Kartagama. Di sana, keterkaitan antara Singhasari dan Majapahit semakin terungkap. Garis leluhur yang terhubung dari Ken Dedes, Ken Angrok, hingga Tumapel, kembali memainkan peran penting. Mengungkapkan bahwa kehadiran Singhasari semakin kuat, terutama pada masa akhir Majapahit. Hal ini tercermin dalam munculnya 3 tokoh Majapahit bernama Girindrawardhana, yang secara mengejutkan menggunakan nama yang mencerminkan asal-usul Singhasari,
nama-nama seperti Girindrawardana Dyah Wijayakrana, Girindrawardana Dyah Ranawijaya, dan Girindrawardana Dyah Wijayakusuma Sri Singhawardana muncul dalam prasasti-prasasti pada tahun 1447 dan 1486. Mengapa menggunakan nama Girindra? Pertanyaan ini membuka petunjuk pada Tumapel, tempat berdirinya Singhasari. Dwi menjelaskan bahwa Giri berarti gunung, mengarah pada letak geografis Tumapel yang tinggi. Upaya ini dianggap sebagai langkah sengaja untuk mengabadikan kebangkitan Singhasari yang ia sebut sebagai Singhasari Komebak. Pada masa pemerintahan Girindrawardana, Majapahit mengalami konflik keluarga yang kompleks. Banyak garis keturunan dari luar Tumapel yang terlibat, seperti terah dari Blambangan, Sumatera, dan Champa. Pergolakan politik ini menciptakan nuansa Komebak atau kebangkitan, yang menciptakan pemurnian kembali dalam pemerintahan Majapahit. Hasan Jafar mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh dengan gelar Girindrawardana pada akhir periode Majapahit adalah keturunan langsung Ken Angrok. Namun, Warsito, sejarawan lain, berpendapat bahwa Pararaton dan Nagara Kartagama, dua kitab yang menceritakan sejarah Singhasari dan Majapahit, berasal dari dua partai yang berbeda, yaitu Partai Ken Angrok yang beragama Hindu dan Partai Ken Dedes yang beragama Buddha. Warsito juga menyoroti bahwa tidak semua penguasa Majapahit secara genealogis adalah keturunan Ken Angrok. Namun, Pararaton, sebagai manifestasi politik dari keturunan Ken Angrok, menciptakan narasi yang menunjukkan Girindrawardana sebagai pewaris tahta yang berhak.